Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadin ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, alhamdulillah hari ini masih kita dipertemukan pertemuan yang kedua di tahun 2025. Semoga apa yang kita lakukan betul-betul menjadi ilmu, bermanfaat, menjadi ladang berkah buat kita semua, dan istiqomah dalam melakukan kegiatan kita. Tentunya apa yang kita rencanakan kalau tidak kita dukung bareng-bareng ya mungkin sudah habis. Sudah neh, tak kira suara kipas angin. Nggak apa-apa. Hujan-hujan katanya memang sekarang ketiga basah, kemarau basah. Lawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Semoga kita menjadi bagian umatnya yang mendapatkan syafaat. Bapak yang saya hormati, karena Mas Sukron sedang ada acara, maka kita langsung ngaji fikih wadihnya. Harapannya biar ya sedikit tapi bisa paham gitu. Kita sudah sampai di halaman 25. Kemarin kita sudah sampai di halaman 24. Kita kemarin bahas syarat sholat, surut sholat, syarat sholat. Mari kita awali kegiatan hari ini dengan baca Fatihah bersama-sama. Aladina Jabril Mas'ul, Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah bahas syarat sholat, bahwa syarat sholat itu ada dua. Syarat sholat, syarat wajib sholat. Nah, pertama syarat orang yang sudah memenuhi syarat berarti harus wajib sholat. Yang pertama Islam, baligh, berakal, terus bersih dari haid, dan sudah sampai kepadanya dakwah Nabi. Sekarang sudah banyak dakwah Nabi itu jalannya sudah dunia nyata dan dunia maya. Dan yang terakhir ini yang sangat kita syukuri, memiliki pendengar dan penglihatan. Jadi paling nggak kita tahu bahwa kalau kita memenuhi Islam, balik, berakal, bersih dari haid dan nifas, kita sudah sampai kepada kita dakwah Nabi. Dan yang terakhir kita diberi pendengar dan penglihatan, berarti kita wajib sholat. Kalau sudah sampai di syarat yang wajib, kalau mau yang kedua itu syarat sah. Jadi kalau mau sholat, syarat sahnya yang pertama adalah toharatul a'dha, bersihnya anggota dari hadas dan najis, terus bersih badan, pakaian dan tempat dari najis, terus menutup aurat, manjing waktu, sudah waktunya sudah sesuai, artinya kalau sholat waktu duhur ya sholat duhur. Terus yang kelima istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan yang keenam mengerti tata cara sholat. Ini syarat sah sholat. Jadi kalau syarat wajib ya yang memenuhi tadi sudah wajib sholat,
Kalau sudah tahu wajib sholat, berarti tinggal syarat sahnya sholat apa. Tentunya yang disebut syarat itu harus dipenuhi sebelum melakukan sholat. Ya, itu yang disebut syarat. Syarat itu harus dipenuhi dulu. Kalau nanti sudah masuk ke sholat, nanti namanya sudah rukun sholat. Jadi sudah masuk ke sholat, rukun, sunnah, wajib. Ya, rukun, sunnah ya. Mungkin wajib ada di haji ya, wajib haji. Tapi kalau di sholat adanya rukun dan sunnah sholat. Tapi kalau sebelum sholat, kita berpikir syarat sah sholat harus terpenuhi dulu. Lah kalau syarat sah sholat tidak terpenuhi, bagaimana? Ya itu seperti anak-anak kecil yang latihan. Kemarin bahwa anak kecil yang belum mencapai 7 tahun masih diperintah, bahkan 7 tahun masih diperintah, sampai 10 tahun tidak mau sholat, nah itu baru dipukul, sudah mulai ada ancaman, tidak ada perintah. Mungkin itu. Adakah pertanyaan dari Bapak sebelum saya lanjutkan? Mungkin kemarin-kemarin ngangen-ngangen ngaji 2 Jumat kemarin kok begini-begini, saya timbul angan-angan pertanyaan. Mungkin sebelum dilanjutkan ada pertanyaan tentang syarat sholat. Sekiranya nggak ada, saya lanjutkan ya. Halaman 25. Hikmatus satril aurah wal wastikmalil kiblati fi sholah. Hikmahnya menutup aurat dan menghadap kiblat dalam sholat. Inal walada, saat temene anak, ida aroda arikalane ngarep menginginkan, siap anak itu menginginkan ayat haba untuk pergi limuqabalati ustadi, untuk menghadap ustadz, min asatidatihi, dari beberapa ustadznya, dari menghadap salah satu ustadz dari beberapa ustadz, istahada, maka bersungguh-sungguh fi ayyujamila, di dalam memperbaguskan anak itu, nafsahu wayal basa, dan memakai ahsana siabihi, sebagus-bagusnya pakaian. Jadi andai wahwa fi sholah, adapun di dalam sholat, yakifu, ngadep, menghadap, baina yaday rabbihi, di depan Tuhannya. Walidzalika, dan arekan mengkono menghadap Tuhan, la yambaghi, tidak patut, ora prayogi ya bahasa Jawa nih. Lahu kadhe walad apa ayakuna, yen to ana sapa walad ana iku ngurianan wuda. Nangam ya inna dalika suul adab, yang begitu lah andai kata tidak memakai pakaian atau wudu itu suul adab mangallahi azza wa jalla. Jadi kita diperintahkan kalau mau sholat itu menutup aurat, bahkan kalau masuk masjid pun itu kan ada Qur'annya ya, disunahkan untuk memakai pakaian yang bagus. Yang bagus itu yang pantas lah, yang pantas, karena di sini menghadap Allah saja harus bagus lah. Walaupun kalau kita bicara menutup aurat laki-laki kan baina surah warubah, antara wudel dan dengkul, tapi kan nggak pantas juga andai kata kita mampu untuk membaguskan diri, mosok menghadap orang lain saja, sama-sama makhluk itu membaguskan diri, mosok kepada Allah tidak membaguskan diri, tidak memantaskan diri. Innal kiblata, sesungguhnya saat temani kiblat, alat kiblat iku tatawajahu, menghadap, ilaiha mari kiblat, dia ya kita itu al-Ka'batu ya Ka'bah, kiblat kita yaitu Ka'bah. Allati adzamahallah, yang sudah mengagungkan ke Ka'bah, yang sudah mengagungkan ke Ka'bah, sapa Allah insyaallah,
wa ja'alahu dan menjadikan sapa Allah ke Ka'bah fi sa'air islami dari beberapa syariat Islam, atau sa'air itu apa ya, ritual, wayahujjuha dan mendatangi ke Ka'bah sopo alafun beribu-ribu minal muslimina dari orang-orang muslim kula sanatin yang dalam setiap tahun ifina hal taat kabeh haulaha ing dalam sekitar Ka'bah lihada kono sak temene mengkono Ka'bah amaron Allah perintah sapa Allah ing kita aing natawajjaha yento menghadapkan sapa kita ilaiha maring Ka'bah fi sholatina ing dalam salat kita kulayaumin khamsan wa marotin setiap hari 5 waktu tadkiron karena mengingatkan bihurmatiha dengan kehormatan Ka'bah wa ngulu wisaniha dan tingginya derajatnya Ka'bah. Kalau ta'ala Allah ngendika fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Fawalli mongko madhep sapa sira wajhaka wajah ira syatrul masjidil haram arah Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram maksudnya ya di situ Ka'bah, ada Ka'bah. Kalau sekarang ya sekiranya tidak bisa menghadap Ka'bah, wes menghadap ke Masjidil Haram sesuai dengan hadis ini. Cuman kan ini hikmah yang kedua adalah menghadap Ka'bah. Yo nggak bisa serta-merta semua di saat sholat kita menghadap Ka'bah. Saat sujud menghadapnya mengisor. Sujud ini kan nggak mungkin. Sujud kan menghadap ke bawah. Jadi ya selama sebisa mungkin menghadap Ka'bah. Kecuali pas sujud ya. Sujud ya memang gerakannya mencium tempat sujud ya. Tapi di dalam gerakan yang pertama seperti berdiri, takbiratul ihram, lurus lah. Kita bayangkan menghadap ke Ka'bah. Itu hikmahnya bahwa kita diperintahkan untuk menghadap kiblat atau Ka'bah di sini karena keagungan dan perintah Allah di situ. Ada perintah ke situ gitu. Perintah ke situ. Mungkin itu hikmah kita diperintahkan menutup aurat dan menghadap kiblat. Lanjut, pertanyaan arkanus sholat. Nah, kita sudah masuk setelah kita bicara syarat, kita bicara rukun sholat. Kalau tadi syarat itu harus dipenuhi sebelum sholat, ya, andai kata kemarin kita contohkan pas sholat kok kelingan ternyata belum wudu, belum mandi besar, ya tentunya sholatnya tidak sah karena syarat harus dipenuhi sebelum sholat. Ya, bagaimana? Ya dibaleni, harus dibaleni. Kita bicara sekarang arkanus sholat, masuk ke sholat, rukun-rukun sholat. Jadi kalau sudah rukun, sudah masuk ke sholat. Qad arafta, teman-teman ngerti sapa sira kaifiyata sholati, tata cara sholat, wajami a'maliha dan semua perbuatannya, akmal apa ya? Pelakunya. Jadi semua laku sholat wa ba'du tilkal a'mali utawi sebagiane akmal langkah-langkah sholat furudun, ada yang fardu, la tasihu ora sah apa satu sholat bitarkiha dengan meninggalkan fardu, watu sama dan diarani apa yang fardu itu al-arkana ing pira-pira rukun, wabatuha dan sebagian dari sholat itu ghairul furudi tidak fardu, watu sama dan diarani yang tidak fardu itu disebut dengan as-sunana ing pira-pira sunah. Jadi dalam kita sholat mulai takbir sampai salam dibagi menjadi dua, ada yang rukun atau yang wajib, apabila ditinggalkan itu tidak sah, dan ada yang disebut dengan tidak wajib atau disebutnya sunnah. Nah, yang disebut wajib disebut rukun,
yang tidak wajib disebut sunnah. Wa arkanus sholati salah sata asyara ruknan. Rukun-rukun sholat itu ada 13. Oke, mari kita bahas. Yang pertama an-niyatu niat. Fatanwi mongko niat sapa sira bikol bika dengan hati antusollia fardol duhri au fardol asri masalan. Seperti niat sholat fardu duhur atau fardu asar. Contohnya seperti itu. Jadi niat dengan hati. Kalau yang diucapkan bagaimana? Itu sekedar untuk memantapkan. Nawaitu usolli fardol duhri salah sarqangatin ya Allah. Usolli fardol duhri arba'a raqaatin mustaqbil berarti adaan makmum kah, imaman kah, billahi ta'ala gitu ya. Jadi yang pertama adalah niat. Niat di mana? Di hati. Yang kedua takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Wahya utawi takbiratul ihram itu antakula yen to ngucap sapa sira Allahu Akbar. Mengucapkan Allahu Akbar. Wa yakuna ana apa takbiratul ihram. Wa yakuna ana apa mahaluha panggolane takbiratul ihram ana fi awali shalah ing dalam awal salat. Jadi rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi setelah kita niat takbiratul ihram. Persoalannya apakah takbiratul ihram dengan niat itu bebarengan atau enggak? Nah, itu. Kadang kan ngomong usolli fardhol maghribi salasa rakaatin mustaqbil makmum ta'ala. Allah Akbar. Dalam rukun yang nomor 1 dan nomor 2 itu diusahakan bareng. Kalaupun tidak bisa bareng, ya wis ono krentek ning ati niat sambil mengucapkan Allahu Akbar, mengangkat tangannya sih sunnah ya. Muni Allahu Akbar, nah itu yang rukun. Nah, saat mengucapkan Allahu Akbar itu mulut mengucapkan Allahu Akbar, sini set, oh iki salat duhur, iki salat maghrib, iki salat isya, 3 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, makmum atau ada. Nah, jadi bisa kita Allah Akbar, sini Allah Akbar, sini masuk. Set. Nah, ini usahakan bebarengan. Nek iso bareng ya disian dilah. Disian niate, disian takbire. Wis pokoknya sepersekian detik lah. Barengan usahakan. Yang ketiga, al-qiyamu ma'al qudrati fi sholatil fardhi. Berdiri dengan kemampuan dalam sholat fardu, kemampuan berdiri dalam sholat fardu. Jadi usahakan berdiri. Amaman ngajaza. Adapun orang yang tidak mampu ngadil qiyami dari berdiri, sholat qaidan. Sholat dengan duduk. Pilihannya itu. Terus Fa'in ajaza ngadil ngudi sholat muntojian. Andai kata tidak mampu duduk, sholat muntojian, turu miring. Fa'in ajaza sholat mustalqiyan. Nek orang mampu meneh sholat dengan melumah. Persoalannya begini. Nek ngadeg cetha nggih, mesti menghadap kiblat. Duduk juga menghadap kiblat. Mau duduknya bagaimana? Ini yang banyak warna. Terus pokoknya jagong. Ada yang pakai kursi, ada yang duduknya di bawah, ada yang duduknya karo slonjor karena mungkin sikile ra iso nekuk. Ya saya duduk lah. Sebisanya yang mana? Nek orang mah duduk masih cetha ya menghadap kiblat. Kalau turu miring, sirane ngendi iki? Nah, otomatis kalau kita tidur miring,
turu miring ya kayak mayit yang di pembaringan. Dimiringke sirahe neng lor menghadap kiblat. Turu miring. Berarti bagi orang-orang yang memang sudah tidak mampu berdiri dan duduk, andai kata tidur iso miring ya direkayasa dadepke. Mungkin bednya, tempat tidurnya dan sebagainya. Kalaupun tidak mampu, mustalqiyan. Nah ini nglumah. Nglumah sirahe neng ndi? Nek nglumah ini yang seperti berdiri, nglumah kakinya ke arah kiblat, kepalanya nek kita berarti kakinya di barat, kepalanya di timur. Terus direkayasa bagaimana lah bisa digeser. Itu yang disebut dengan nglumah. Jadi sholatnya kalau nglumah sirahe neng wetan, sikile neng kulon, kalau turu miring sirahe di utara, kakinya di selatan, miringnya. Mbuh piye miringnya arep diganjel dan sebagainya monggo. Tentunya kalau sudah tidur ini enggak ada gerakan. Jangan bayangkan seperti sholatnya duduk masih bisa begini. Yo kalau tidur nggak usah maksa. Udah tidur itu berarti sholat orang yang sudah tidak bisa ada gerakan yang lain. Pokoknya ya sambil berisyarat lah, membayangkan akbir Allah akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, seperti itu. Nek wis ra iso meneh gitu. Ya semampunya, umpamane memang sudah terbatasan ora ono sing untuk merekayasa tempat, tidak ada yang merekayasa lokasi. Ya sudah, adanya itu ya segitu. Wong kita sering ya ada dengar orang meninggal beberapa hari tidak konangan. Bahkan sing bertahun-tahun tinggal tulang belulang. Itu nek kita bicara sholatnya ya sudah wis sak mampune sholat. Mbuh wudu mbuh, sepenting kalau sudah masih ada ini luhur, ini subuh, ini maghrib. Nah, berarti masih ada ingatan itu untuk sholat. Oke, rukun yang keempat. Qiraatul Fatihah fi kulli raqatin illa raqata masbuk. Membaca Fatihah di setiap rakaat kecuali rakaatnya orang yang masbuk. Wa huwa masbuk iku man ta'akhara, orang yang berakhir nganil huduri dari datang mengal imami bersama imam. Zamanan di dalam waktunya. La yasa'u Al-Fatihah, tidak cukup untuk membaca Fatihah. Nah, ini yang Fatihah menjadi rukun kecuali bagi orang yang masbuk yang tidak cukup untuk membaca Fatihah. Sekiranya kita masbuk datang, imam sudah ruku, ya sudah kita bisa saja untuk takbir Allah Akbar langsung ruku. Itu sudah mendapatkan satu rakaat. Tapi andai kata kok takbir, imam masih membaca surat, kita masih bisa untuk membaca Fatihah, ya kita selesaikan. Kita selesaikan kok, belum sampai selesai. Umpamanya kita baru membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah rukuk, ya kita ada dua pilihan. Iso ngerampungke ora? Nek ngerampungke kira-kira ketinggalan rukuknya enggak? Sekiranya kok kita ragu nanti kita ngerampung ke Fatihah malah rukuknya ketinggalan, ya sudah kita tetap rukuk. Fatihahnya anggap sudah gandul ke imam. Tapi andai kata kita mantep bisa ngebut Fatihah sampai ngejar rukuk, ya kita bisa rukuk. Kecuali yang itu tadi, imam sudah rukuk, ya sudah kita tinggal takbir terus rukuk. Otomatis itu kita sudah mendapatkan rakaat itu. Tapi andai kata kita sudah ketinggalan rukuk dari imam, kita ngebut melu sujud saja tanpa rukuk, berarti rakaat itu tidak dihitung. Ya boleh. Sunahnya memang langsung mengikuti. Tekan masjid, pelayo, tekan kono sujud. Ya sudah, kita arep melu. Pilihannya ada dua. Arep melu sujud atau kita mengatur nafas dulu bagi kita untuk biar tidak ngos-ngosan, kita nunggu imam agar sampai berdiri baru kita ikuti. Yo nek tekane nggone imame ngadeg, jebulane imame tahiyat
akhir, ya sudah. Itu kan menjadi pertimbangan. Makanya ya ke masjid sebetulnya kan ya iso ngebut, ambil lari atau kita jalan, nanti resikonya di masjidnya itu. Pilihannya iso ngepasi rakaat itu atau memang kita ngos-ngosan. Ngos-ngosannya juga tidak nyaman sholatnya. Itu Fatihah nggih. Qiraatul Fatihah, baca Fatihah adalah rukun. Yang kelima, ar-ruku'u ma tumakninah. Ruku' dengan tumakninah fihi dalam ruku'. Wahya utawi tumakninah iku sukutu baina harokata ini. Anteng di antara dua gerakan. Jadi, pokoknya di saat kita ruku' ya anteng. Di saat tumakninah itu pokoknya anteng berdiam diri minimal dengan ucapan subhanallah. Subhanallah, ngomong subhanallah itu ya 1 detik ya mungkin anteng. Tidak bergerak. Pokoknya pas ruku ya anteng. Yang keenam al-i'tidalu ma'a tumakninah fih. I'tidal. I'tidal bangun dari ruku. Juga anteng. As-sujudu yang ketujuh, sujud marotaini 2 kali ma'a tumakninah dengan tumakninah fihima dalam sujud, 2 sujud itu. Ngalal a'dha'i sab'ati atas anggota 7 manga kisafi jabhati satane terbuka ae batuk. Jadi ini batuk ya. Anggota 7 apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 itu ya kaki lah. Yaitu madale ini ya. Madale kaki, sing duwe. Nek sing ra duwe kaki ya sepiye meneh. Madale driji. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini yang terpenting sini terbuka. Kadang ono sing nganggo pecis. Sujude. Ya kalau memang apa ya? Yang sapu tangan atau sajadah yang memang itu tidak melekat di kita nggak masalah. Kita ragu sholat di situ momennya berpasir, nek kita nanti sujud ambekan kita terhapus ya sudah kasih sapu tangan itu memang diniatkan sapu tangan sebagai alas, sebagai sajadah. Tapi andai kata ini ketu peci, ya usahakan untuk dibuka sedikit. Jadi batuk itu temempel, ya, temempel. Dimanapun temempel tepatnya ya di tempat sujud itu, mbah ono sajadai, mbah ono enggak ada, nanti temempel. Nah, dibuka lah. Ya, terutama kadang ibu-ibu mukenane wis ngene, tambahi nganggo kudung. Wis piye ndak yo arek kemempel. Ya tentunya harus kemempel. Ini terbuka. Yang ke-8 al-julusu baina sajdata ini manga tumakninah fi. Duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang ke-9 al-julusu akhir, duduk tahiyat akhir, wa huwa alladzi yang kubuhu assalam, yaitu sujud yang diiringi dengan salam. Jadi di gerakan yang ke-9 adalah tahiyat akhir, julusul akhir, tahiyat akhir. Yang ke-10 ini ya. Yang ke-9 ini kalau kita bicara sujud akhir, tahiyat akhir, di Indonesia rata-rata modele tawaruk sama yang apa ya? Yang di bokongnya temempel ya. Jadi modelnya itu. Tapi kalau di beberapa madhab lain di luar negeri ya sujud akhir ya seperti sujud tahiyat pertama. Nah, jadi kadang seperti itu. Jadi nggak masalah lah. Mungkin nanti iso tindak haji itu. Pas umroh gimana Pak? Di sana ketemunya macam-macam ya. Komplit. Yang penting orang pas dijagongi ya.
Wong rekodnya kan kalau kita tawaruk kan jagongi sebelah gitu. Jagongi sebelah pas ono watune ya serasa banget itu. Jadi seperti itu. Ini yang 10. Rukunnya adalah at-tasyahud fih. Persaksian di dalamnya, tasyahud fih. Faqulu at-tahiyatulillah, at-tahiyatillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadil sholihin, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi yang ke-10 rukunnya adalah tasyahud. Di dalam tahiyat akhir itu mengucapkan tasyahud. Tasyahud itu persaksian. Tahiyatul mau ini modelnya banyak-banyak. Ada yang at-tahiyatul wabarakatuh sholawatut. Jadi seperti itu. Jadi mengucapkan itulah minimal itu. Wa akmaluhu dan sempurnanya at-tahiyatul mubarakatuh sholawat thayyibatillah. Nah, ini yang sempurnanya yang ini. Yang paling pendek at-tahiyatillah, salamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamu alaina wa ala ibadil sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu rukun. Yang ke-11 as-sholatu ala nabi, sholawat kepada Nabi Muhammad ba'da tasyahud akhir. Waqluhu Allahumma sholli ala Muhammad. Pendeknya seperti itu. Atau sempurnanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala. Jadi modelnya banyak. Bahwa rukun yang ke-10 dan 11 adalah mengucapkan tasyahud dan sholawat. Yang ke-12 atas limatul ula wa aqalluha, salam yang pertama. Membacanya assalamualaikum. Assalamualaikum paling pendek, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kene assalamualaikum warahmatullahi. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nek sing ditambahi wabarakatuh, monggo. Tapi malah yang saya membaca beberapa literatur yang wabarakatuh itu ada di tuntunan sholat mayat, sholat jenazah. Jadi sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita sholat yang sholat biasa, sholat sunnah atau sholat wajib, assalamualaikum minimal, atau assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya nek arep tambahi lengkap meneh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sing kaya model salam piye. Assalamualaikum tangala warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi tangala wabarakatuh gitu. Tambah-tambahin barang. Ajarannya sampai situ ya. Ini rukun yang ke-12, yang ke-13 terakhir at-tartibu al-akanu kama dzakarta. Bahwa kalau ada rukun tertib artinya rukun dari awal dari niat terus takbir sampai salam tidak boleh tidak berurutan, harus berurutan. Orang untuk salam C terus ke Fatihah C, jadi harus berurutan. Itu yang disebut dengan rukun sholat. Jadi selain itu nanti disebut sunnah, seperti apa? Doa iftitah, membaca surat, akan lafal-lafal doa ruku, doa sujud itu sunnah. Nah, tadi kan kalau kita bicara rukun itu kan ada dua, rukun gerakan dan rukun ucapan. Rukun gerakan tadi seperti takbir pertama, takbiratul ihram pertama, itu bukan gerakan ya, takbir itu ngomong deh. Yang gerakan itu ya ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, terus tahiyat. Nah, selain itu yang rukun ucapan seperti Fatihah, membaca tasyahud, membaca sholawat, itu apa nih? Assalamualaikum, salam, sambil bergerak lah.
Jadi ada dua, rukun gerakan dan rukun ucapan. Nah, rukun gerakannya tumak nina, anteng. Sekarang tinggal rukun ucapan. Nah, sering yang saya bilang kayak Kang Ismet, yo usahakan Fatihah bener. Ya usahakan bener lah. Nek dinirung bener, berusaha untuk bener. Nah, seperti itu. Suruh Kang Pepeng jam 09.00 lho, aku jemput anake. 10 menit persiapan Bali, ndak salah kesuwen udan barang. Mungkin seperti itu, kita sudah bahas sampai rukun nggih. Mungkin sambil kalau tidak ada pertanyaan hari ini, mungkin nanti pulang, mungkin nanti mbok Pak Agus nge-share video ini kalau di setel, sebelumnya ada pertanyaan lagi, monggo dicatat, nanti kita pertemuan selanjutnya bisa kita sambung. Ngeten, mungkin ada pertanyaan tadi? Mungkin itu kalau saya gini, tahiyat awal kan tidak masuk rukun. Nah, kalau makmum kemudian imam salah. Itu diperingati apa enggak? Ini menjadi persoalan ya. Saya kadang kalau kita itu sudah masuk di ranah sholat berjamaah. Ini kan kita bahas sholat, belum sampai ke sholat berjamaah. Belum berjamaah. Persoalannya memang menjadi karena praktek di lapangan itu kan menjadi sangat berkembang. Giliran kekeh makmume subhanallah. Imamnya tetap ngadeg. Nah, kalau sudah berdiri itu menjadi persoalan menjadi imam. Itu ya sebetulnya ada dua pilihan. Nanti kan masuk di sunnah. Sunnah itu ada namanya sujud sahwi, andai kata telat. Sebetulnya menjadi dua. Oke, saya jawab dulu ya Pak. Menjadi dua. Kalaupun imamnya memang sudah berdiri, wis kadung berdiri, sudah setengah perjalanan atau bahkan setengah perjalanan lebih, artinya dari dia sujud terus wis ngene lebih ngadeg, itu andai kata mau duduk lagi malah ada yang mengatakan menambah gerakan bisa menjadi bahaya atau ya menjadi kita khawatirkan. Ya sudah imam berdiri ya sudah, karena dia sudah berdiri jegrek, kita mengucapkan subhanallah pun ini menjadi masalah. Ya sudah, imam tetap berdiri, kita sebagai makmum mengikuti karena itu sunnah. Pengetahuan makmum tentang itu kan belum tentu sama Pak Agus. Nah itu kan menjadi dilematis di situ. Nah itu ono wae sing wedok sing ngeploki lah, sing kadung jagong ya wis subhanallah iki ora tahiyat malah ngomongi subhanallah. Kan menjadi persoalan. Kita kan menjadi bayangke karena sudah di lapangan kan menjadi melebar kemana-mana. Sing imame umpamane yo ngerti atau tidak tahu, dan makmume tansaya mbok ngerti mbok ora ngerti kan menjadi persoalan. Makanya kalau kita sudah bicara sholat berjamaah dalam lingkup berjamaah itu kudune ya tahu. Ya sudah, kalau salah ya ikuti imam. Subhanallah, karena sudah berdiri ngomong subhanallah kan sebetulnya kan di saat dia gerakan dari sujud ora cetha mesti jagong lah gitu. Wis arep wis bah begini. Nah, ini kan sudah setengah bawah, otomatis dia bisa duduk lagi. Tapi kalau sudah ini sudah atas, itu sudah nanggung, itu sudah itu kita ikut imam. Harusnya seperti itu. Tapi kok gila ketemu makmum sing rada galak. Wah ya wes, itu menjadi masalah. Ini kan menjadi, saya kadang itu belum lagi Pak Gus. Kalau kita bicara sholat berjamaah itu kan banyak masalah, terutama sing pemenuh sing batal. Lewati ke piye? Lewat depan orang yang sholat kah atau ke belakang? Satu juga. Maksudnya lewat dia nunduk tapi lewat depan orang sholat gitu Mas, atau minggir lewat sela-sela ke belakang. Lah ya, ke tengah itu kan apakah umpamane ini saud 1, saud 2, saud 3. Saya batal.
Apakah saya mundur lewat depan orang sholat begini, atau mundurnya? Nah, ini kan menjadi persoalan masalah satu. Yang kedua, tempat yang ditinggalkan. Itu kan harus tahu. Makmum itu kan paling enggak, andai kata pilihannya samping kiri harus mendekat ke sini atau belakang maju. Kan persoalannya kan menjadi banyak, gitu loh. Banyak timbul pertanyaan karena kan pengetahuan dari masing-masing, apalagi nek sing salate yang ngapura wis nggo sajadah geser. Kan jadi persoalan juga. Jadi timbul banyak persoalan dalam sholat berjamaah karena memang pengetahuannya beda-beda. Oh, sajadah Pak yo tinggu wong, sebelahnya Pak Pepeng. Lima rakaat sholat zuhur. Satu ada yang suara, yang kedua itu sudah kayak salah tapi terus. Sudah ada yang salah. Ya, tapi yang itu nggak ngeploi. Yang itu ada salah, tapi yang itu rakaat, jauh satu rakaat lagi. Pernah itu terjadi. Terus satu itu enggak apa-apa kan biasanya. Udah lali kafe. Ya rapopo karena mau. Itu sholat. Salam itu apa harus ini? Salam itu mbok menengok kiri kanan sunah. Salam itu yang wajib, yang rukun adalah salam yang pertama. Salam itu ya nengoknya sunah pernah nengoknya? Sunah ya? Salamnya assalamualaikum. Ngomongnya kayak loro boy. Lah ya nek memang nggak bisa kan sing agak loro harus sing ya mripate toh. Ya, yang penting salam rukun yang pertama, assalamualaikum. Nengoknya kan menjadi berarti salam itu rukun ucapan, bukan gerakan. Gerakannya sunnah. Seperti takbir, Allah Akbar, yang rukun takbirnya gerakan mengangkat tangan sunnah. Jadi kalau kita bahas sholat berjamaah nanti ada, mari kita bahas bareng-bareng. Ya menjadi persoalan memang. Jadi banyak persoalan. Itu nanti dilematis tentang lali rakaat tahiyat awal itu bisa menjadi masalah ribet. Ana sing batal ya kosong, sebelah ram minggir, ngarepe ram maju, jadi persoalan itu. Jadi banyak kalau sholat berjamaah. Kita mungkin nanti sambil diangan-angan kita masih bahas sholat yang biasa dulu, rukun-rukunnya, sambil kita menjaga kualitas rukun-rukun dalam sholat kita, entah itu yang ucapan, fatihahnya, atau gerakan yang belum tumakninah itu. Mungkin itu, mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.